Gejala khas dari skabies ini yaitu penderitanya merasakan gatal yang sangat, nah itu tempat terseringnya tuh, biasanya gatal-gatal di daerah situ. Saat berhubungan seksual, itu kontak langsung penularan skabies. Bagaimana cara pengobatannya? Tonton sampai habis ya, agar tidak gagal paham. Jangan lupa subscribe, gratis, cepetan, ditekan tombol merahnya, gratis, cepetan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ayah Iman, ayahnya Misha, dalam channel YouTube Ayah Bunda Misha. Sebelumnya maaf ya, kita pakai baju tidur karena ini juga rekam videonya ini udah malam. Jadi kita udah siap-siap tidur. Misha harusnya udah tidur nih, belum tidur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang skabies, atau mungkin ada yang mengenal juga namanya gudik, atau juga budukan, atau gatal agogo. Itu sama aja. Apa sih skabies itu? Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi dan sensitisasi dari tungau Sarcoptes scabiei. Sarcoptes scabiei ini ada dua jenis, yaitu Sarcoptes scabiei var hominis dan Sarcoptes scabiei var animalis. Nah, yang var hominis itu skabies yang menularkan dari manusia ke manusia. Nah, kalau var animalis ini yaitu tungau skabies yang ada di hewan peliharaan. Itu bisa saja menulari ke manusia, tapi jarang. Misalkan tungau skabies yang ada di anjing atau di kucing. Gejala khas dari skabies ini yaitu penderitanya merasakan gatal yang sangat, terutama pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena si tungau ini atau kutu skabies ini itu lebih aktif pada malam hari, yaitu dengan kelembapan yang tinggi. Kemudian gejala yang khas kedua yaitu mengenai sekelompok orang. Misalkan mengenai orang yang serumah, atau juga mengenai orang-orang di pemukiman padat yang kumuh. Itu misalkan jadi gatel-gatel semua tuh orang, terutama pada malam hari. Nah, itu bisa jadi karena skabies. Atau juga yang tersering misalkan pada asrama, tinggal di asrama, terus yang sekamar atau yang orang terdekatnya pada gatel-gatel semua. Atau juga misalkan di penjara atau juga panti asuhan. Nah, itu bisa jadi karena skabies ini. Skabies ini mempunyai tempat predileksi atau tempat tersering atau tempat khasnya, yaitu dia biasanya gatal-gatal di area sela-sela jari tangan, kemudian juga di pergelangan tangan bagian dalam. Setelah itu juga ada di sekitar siku bagian luar, lipat siku bagian luar, kemudian di lipatan ketiak bagian depan, terus juga di puting, kemudian di pusar, sekitar pusar, terus juga area bokong, kemudian area kemaluan, serta area perut bagian bawah. Nah, itu tempat terseringnya tuh, biasanya gatal-gatal di daerah situ. Sekarang bagaimana penyakit skabies ini bisa timbul? Yaitu bila seseorang terkontaminasi oleh tungau skabies ini. Nah, bagaimana cara terkontaminasi atau tertularnya? Yaitu ada dua cara. Pertama yaitu secara kontak langsung, dan yang kedua kontak tidak langsung. Kontak langsung misalnya kulit si penderita skabies kontak langsung atau menyentuh kulit orang yang ditularinya.
Jadi kulit ketemu kulit itu kontak langsung. Contohnya misalkan saat berpelukan atau saat berhubungan seksual, itu kontak langsung penularan skabies. Kalau kontak tidak langsungnya, misalkan seseorang yang ditularinya itu menggunakan barang-barang yang sebelumnya digunakan oleh penderita skabies. Misalkan kita menggunakan pakaian penderita skabies atau menggunakan handuk penderita skabies gitu. Jadi bertukar barang-barang pribadi, nah itu dapat menulari penyakit skabies. Nah, skabies ini hanya dapat hidup di tubuh manusia, terutama yang tadi ya, var hominis. Nah, bila di luar tubuh manusia, itu skabies akan mati dalam 24-36 jam. Namun, bila lingkungan yang mendukung, misalkan kelembapannya tinggi, area kotor, itu bisa bertahan sampai 3 hari di luar tubuh manusia. Nah, masa inkubasi dari tungau skabies ini yaitu 4-6 minggu. Maksudnya masa inkubasi adalah saat si skabies hinggap di tubuh kita sampai menimbulkan gejala. Misalkan ya gatel-gatel seperti itu ya. Jadi saat kita si kutu tungau ini ke tubuh kita itu nggak langsung bikin gatel-gatel, tetapi setelah 4-6 minggu, kurang lebih berarti sekitar 1 bulan setelah tertular baru kita merasakan gatel-gatel. Setelah tungau skabies berada di tubuh kita, dia akan membuat terowongan di dalam permukaan kulit, terutama di stratum corneum, yaitu lapisan terluar dari kulit. Nah, di dalam terowongan itu dia akan berkembang biak, kawin, dan bertelur di sana. Terowongan-terowongan dari skabies ini itu bisa mencapai 1 cm. Nah, kalau ukuran dari tungau skabiesnya sendiri ini yaitu sangat kecil, yaitu kurang lebih sekitar 0,4 mm. Bayangin ya, 0,4 mm. 1 mm aja udah kecil banget. Nah, ini si skabies ini ukurannya 0,4 mm. Jadi tidak terlihat oleh mata telanjang. Nah, bagaimana kita tahu menderita skabies atau tidak? Bagaimana cara mendiagnosisnya? Jadi skabies ini mempunyai 4 tanda khas. Yang pertama yaitu tadi gejalanya gatal terutama saat malam hari. Yang kedua yaitu mengenai sekelompok orang. Satu rumah atau satu panti, satu asrama, itu mengenai sekelompok orang. Kemudian tanda khas yang ketiga yaitu adanya terowongan-terowongan di permukaan kulit. Nah, biasanya di ujung-ujung terowongan itu ada bintil-bintil atau beruntusan yang disebut papul atau vesikel. Papul ini yaitu bintil-bintil yang tidak berisi air, sedangkan vesikel itu bintil-bintil yang berisi air. Itu bintil-bintil kemerahan seperti beruntusan gatal. Tanda khas yang keempat yaitu ditemukannya tungau Sarcoptes scabiei. Tanda khas yang ketiga dan keempat ini itu diperiksa oleh tenaga ahli ya. Nah, bila terdapat 2 tanda dari 4 gejala khas itu, sudah bisa didiagnosis sebagai skabies. Nah, tadi udah tahu ya skabies itu apa, kemudian gejalanya bagaimana, diagnosisnya bagaimana. Sekarang itu yang cukup penting juga bagaimana cara pengobatannya. Nah, pengobatannya yaitu karena mengenai sekelompok orang, jadi pengobatannya harus mengobati sekelompok orang tersebut. Misalkan dalam satu rumah itu harus diobati semua, walaupun ada yang tidak bergejala. Karena tadi si skabies ini baru bergejala setelah 4-6 minggu. Jadi mungkin saja si skabies itu udah ada di tubuh seseorang tapi tidak bergejala, jadi harus tetap diobati. Karena bila tidak diobati semua, misalkan si A sudah diobati, si B tidak,
nanti si A udah sembuh, bertemu si B lagi, si A bakal terinfeksi lagi, bakal skabies lagi. Jadi harus diobati semuanya. Kemudian pakaian, handuk, sarung bantal, sarung guling harus dicuci bersih dan direndam air panas. Bahkan kalau bisa direbus agar si tungau-tungau skabies ini mati. Kemudian kasur, guling, bantal itu harus dijemur. Malah kalau bisa itu dibungkus plastik. Jadi jangan dipakai dulu untuk beberapa hari agar tungau-tungau mati. Nah, terus obatnya apa, Dok? Nah, obatnya itu bisa menggunakan krim permetrin 5%. Atau juga biasanya itu merek dagangnya ada macam-macam, salah satunya Skabimid. Ini contohnya ya. Tapi bukan ini aja, yang lain juga bisa ya. Nah, cara penggunaan krim permetrin 5% ini yaitu dioleskan pada seluruh tubuh, mulai dari leher hingga ujung kaki. Kemudian dihapus atau dibersihkannya itu kira-kira sekitar setelah 10 hingga 12 jam. Jadi bisa aja kita oleskan malam hari sebelum tidur, kemudian setelah 10 sampai 12 jam besok paginya baru dihapus dibersihkan. Nah, setelah dioleskan tapi belum sembuh, pengolesan krim permetrin bisa diulangi setelah 1 minggu kemudian. Oh ya, krim permetrin ini tidak boleh digunakan pada bayi yang berusia di bawah 2 bulan ya. Nah, sekian penjelasan video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan boleh di-share agar banyak teman-teman atau orang-orang yang terbantu dengan video ini. Namun video ini tidak menggantikan konsultasi dengan dokter ya. Lebih bagus jika teman-teman menderita skabies, konsultasi langsung ke dokter. Dan jangan lupa untuk like video ini, kemudian silakan tulis komentar di kolom komentar bila ada pertanyaan atau saran dan kritik ya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah!